Tema kita pada subuh pagi ini adalah pintu surga yang dibukakan. Pintu surga yang dibukakan adalah pintu surga untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, surat 39 ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, itu kepada Allah, diantar ke dalam surga secara berombongan. Jadi dalam surat Az-Zumar itu dijelaskan kalau orang yang kufur itu diantaranya ke neraka. Nerakanya neraka jahanam. Sedangkan orang yang bertakwa itu diantaranya ke surga. Jadi baik orang yang kufur maupun orang yang bertakwa itu tidak akan nyasar, tidak akan salah jalan, karena finish daripada kekufuran itu neraka jahanam, dan itu diantarkan. Sedangkan finish dari perjalanan orang yang bertakwa itu surga. Jadi kedua-duanya diantarkan menggunakan kata wasiqa. Jadi pasti itu ada yang mengantarkannya. Nah, hatta idza ja'uha, sehingga apabila orang yang bertakwa kepada Allah tuh sampai ke surga, wa futihat, dan dibukakan, telah dibukakan abwabuha, pintu-pintunya. Jadi asalnya pintu surga itu ditutup. Ketika orang yang bertakwa nyampe di surga, kemudian dibuka. Setelah pintu surga itu dibuka, wa qala lahum khazanatuha, maka penjaga surga itu berkata kepada mereka, kepada orang yang bertakwa. Malaikat penjaga surga siapa? Ridwan. Kalau penjaga neraka, Malik. Nah, berkata ketika orang bertakwa sampai di surga dan pintu surga sudah dibukakan, maka penjaga surga itu, yaitu malaikat Ridwan, berkata, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan, keselamatan, kedamaian, kerukunan, keamanan, kesentosaan atasmu. Jadi disambut, menyambut orang yang bertakwa begitu sampai di surga dan pintu surga sudah dibuka. Salamun alaikum tibtum, kamu termasuk orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang baik, orang yang nama baiknya di dunia itu harum dan sampai ke surga. Fadkhuluha, silakan kalian semuanya memasukinya, memasuki surga. Khalidina, dalam keadaan kekal. Jadi begitu masuk pintu surga, masuk ke dalam surga, minum, maka tidak akan haus selama-lamanya. Makan, tidak akan lapar selama-lamanya. Hidup, tidak akan mati selama-lamanya. Sehat, tidak akan sakit selama-lamanya. Muda, tidak akan tua selama-lamanya. Seger, kuat, tidak akan lemah dan loyo.
bahagia terus, tidak akan sengsara, senang terus, tidak akan menderita. Ya. Itu namanya khalidin, kekal. Ya. Bahkan di sana itu agar tidak mengganggu keabadian, agar tidak mengganggu kekekalan, dan agar tidak mengganggu kesenangan dan kebahagiaan penghuni surga, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Jadi penghuni surga tidak akan melihat lagi yang namanya matahari dan bulan. Jadi tidak ada perubahan waktu di sana. Kalau di sini kan malam, ya, sahur, subuh, ya, kemudian syuruk, ya, kemudian duha, ya, kemudian ada tengah siang hari, ya, ada sore hari, ya, dan selanjutnya berubah terus, ya, tiap hari, ya. Lagi enak-enaknya, ya, jalan-jalan di depan, terganggu kan dengan perubahan waktu itu, ya. Di surga tidak ada perubahan waktu. Makanya menggunakan kata khalidin, fadkhuluha khalidin. Silahkan kalian masuk, ya, semuanya ke dalam surga dalam keadaan kekal di dalamnya. Itu surat Az-Zumar 73. Ya. Sama dengan orang yang kufur, yang digiring ke neraka. Begitu sampai di neraka dan pintu neraka sudah dibukakan, maka malaikat Malik itu akan ditanya itu, diinterogasi, bukan disambut, ditanya, ya. Baru kemudian dipersilahkan masuk ke dalam neraka jahanam, sama khalidina fiha, kekal di dalamnya. Fabi'sa maswal mutakabiri. Dan ternyata neraka jahanam itu, ya, seburuk-buruk balasan, seburuk-buruk pahala, seburuk-buruk ganjaran bagi orang-orang yang sombong, ya, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau patuh kepada Allah. Bahkan kerjanya suka menghina manusia, menghina orang lain, membuli orang lain, memfitnah orang lain, ya. Sama, dipersilakan masuk. Orang yang bertakwa dipersilakan masuk ke surga, orang kufur dipersilakan masuk ke neraka jahanam. Dua-duanya khalidina fiha. Kemudian pintu surga yang dibukakan adalah pintu surga untuk orang yang beribadah di bulan Ramadan, ya. Bukan untuk orang yang menyalakan kembang api, menyalakan petasan, apalagi itu, ya, di bulan Ramadan itu, ya. Pulang kampung bukan, kecuali untuk silaturahim, ya. Tapi yang ibadah di bulan Ramadan. Jadi semua ibadah di bulan Ramadan, ya, itu menjadi wasilah untuk dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Kesahihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa sabda Rasulullah? Idza dakhala syahrul Ramadan, kalau bulan Ramadan sudah masuk, ya, berarti mulai maghrib tanggal 1 Ramadan, ya. Futihat, ya, pasti dibukakan abwabul jannah, pintu-pintu surga, ya. Jadi di luar Ramadan pintu surga itu ditutup, tapi di bulan Ramadan pintu surga itu dibuka. Artinya apa?
Bagi orang yang beribadah di bulan Ramadan dimudahkan masuk surga. Ya. Karena dibukakan itu, ya, pintu surga itu. Ya. Surga itu satu pintunya, satu daun pintunya itu lebih panjang, lebih lebar daripada Pulau Jawa itu. Ya. Pulau Jawa berapa? 1000 kilometer ya. Ya. Ini satu pintu. Ya. Bayangkan. Kalau ada pintu ya, selebar Pulau Jawa saja, ya, kira-kira bisa dibuka sama berapa orang tuh? Ya. Makanya tidak ada yang bisa membukakan pintu surga kecuali malaikat penjaga surga. Diperintahkan oleh Allah agar setiap masuk bulan Ramadan sampai akhir dibukakan pintu-pintu surga untuk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturannya yang dicontohkan dan diteladankan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabat serta para ulama yang salih. Ya. Wa guliqat, dan pasti dikunci, digembok. Ya. Abwabun nar, pintu-pintu neraka. Ya. Jadi di neraka itu pintu-pintunya ya, dikunci, dan kuncinya tidak ada serepnya dan tidak bisa dibuka oleh apa tuh yang itu? Nggak bisa dijebol tuh. Masih betapa masih bisa dijebol tuh. Iya. Ya. Ya. Makanya orang yang berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatku. Pintu rahmat itu nanti dijelaskan abwabul jannah, pintu surga. Jadi kalau dari sana masuk baca Allahumma ftahli abwabal jannah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya. Ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu, pintu surga. Itu tidak akan membawa-bawa kotak amal. Ya. Betul kan? Dia akan buka pintu-pintu surga itu dengan apa? Dengan ibadah. Ya. Sebab tidak ada kunci yang dapat membuka pintu surga kecuali ibadah. Di antaranya ibadah selama bulan Ramadan. Ya, wa guliqat abwabun nar, pasti itu. Dikunci pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga. Jadi kita beriman kepada surga itu di antaranya yakin bahwa pintu itu ada apa? Surga dan neraka itu ada pintunya. Wa sufidatis syayatin, ya. Dan setan pun dibelenggu. Jadi tidak bisa menggoda dan mengganggu manusia selama beribadah di bulan Ramadan. Tapi jangan pede dulu. Sebab selama 11 bulan itu setan itu sudah mengkader, ya. Mengkader itu, ya. Orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang musyrik, ya. Orang mudahin, orang zalim untuk mengganggu manusia yang beribadah di bulan Ramadan. Ya. Jadi bukan setan yang menggoda, ya, tapi pasukannya itu. Teman-temannya, tentaranya, ya, dari golongan manusia. Karena semua setan, semua jin-jin jahat itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketika berbicara tentang, ya, tali yang diikatkan oleh setan ketika manusia itu akan tidur, ya, itu tidak bisa dibuka oleh gunting, tidak bisa dibuka oleh cutter, nggak bisa. Ya. Padahal itu tali, bukan belenggu, ya. Ini tali, ya, tali itu, ya. Nggak tahu talinya kayak gimana, tapi nggak bisa digunting, nggak bisa di cutter itu. Ya. Dan ternyata untuk membuka tali itu, untuk melepaskan tali itu, kuncinya lagi-lagi ibadah. Ya. Begitu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Ya. Anak muda sama orang tua bangun tidur malam itu banyakan mana? Banyakan orang tua. Ya.
Coba kalau bangun setiap malam 5 kali, berarti 5 kali mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini mau bangun langsung ke kamar mandi, ya. Kemudian apa tuh? Kebelet. Balik lagi, tidur lagi gitu. Pas bangun, ya. Begitu lagi, bangun begitu. Tidak mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau berzikir, kemudian berdoa, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Dan selanjutnya itu ada zikir dan doa. Kemudian berwudu, ya. Setelah itu buka mushaf Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila, baca dengan pelan dan perlahan, ya. Baca itu, ya. Kemudian setelah itu apa? Salat tahajud, ya. Jadi dengan zikir, dengan doa, dengan baca Al-Quran, dengan salat tahajud, ditutup dengan istighfar, maka semua tali yang diikatkan oleh setan ketika kita mau tidur terlepas semuanya, ya. Sehingga kalau kita bisa melakukannya dengan dawam dan istiqomah, ya, Allah akan membentuk pribadi kita sebagai pribadi yang baik, ya. Dan kemudian, ya, dikasih akhlak, di mana setiap menghadiri, ya, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat amal soleh, tempat sholat berjamaah, mengaji dan mengkaji, dia selalu hadir dalam keadaan rajin, nasyita, rajin itu, ya. Jadi dimanapun ada kebaikan, ada dia. Dimanapun ada pengajian, ada dia. Dimanapun ada sholat berjamaah, ada dia. Walaupun tidak di Bubur Taqwa, mungkin di Al-Hidayah. Walaupun tidak di Al-Hidayah, mungkin di Al-Kausar. Walaupun tidak di Al-Kausar, mungkin di Al-Quba, ya. Di Nurul Iman, As-Salam, ada terus itu, ya. Maka dengan zikir, dengan doa, dengan sholat tahajud, kemudian dengan istighfar, semua tali yang jumlahnya tiga kali itu diikatkan ke tubuh kita, ya, dilepaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi kalau kita tidak melakukannya, ya, maka tali itu tetap mengikat, ya, tubuh kita. Dan kalau itu dilakukan terus menerus, ya, kita akan menjadi orang yang punya pribadi khabith, ya, pribadi yang tidak baik, ya, jelek, tercela itu. Kemudian kaslan, malas gitu, ya. Tadi, ya, jangankan salat tahajud, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana saja malas itu, ya. Gitu. Apalagi ditambah Allahumma lakal hamdu. Apalagi ditambah dengan membaca Al-Quran 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Wah, berat banget, ya. Kemudian ditutup dengan istighfar, ya. Sampai apa? Sampai sholat subuh, sampai adzan subuh itu berhentinya. Apalagi di dalamnya itu, dalam surat Al-Muzammil ada yang namanya zakat itu, ya. Diperintah zakat itu setelah sholat itu. Kemudian diperintah meminjamkan sesuatu yang baik. Jadi ceritanya ada tetangga yang curhat pada siang hari atau sore hari, ya, bahwa dia tuh punya utang tapi belum punya untuk membayarnya. Nah, setelah, ya, sholat tahajud, setelah berdoa Rabbi adkhilni mudkhalas sidqi, dan sebelum istighfar, datangi rumahnya, ya. Kemudian ketuk pintunya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Enggak, ini saya ada rezeki dikit. Katanya tadi punya utang tapi belum ada untuk membayarnya, ya. Ini saya pinjamkan. Ternyata nggak bayar, ya. Tarsok. Ya. Nah, setelah sholat tahajud berikutnya, sebelum istighfar, dia datangi lagi, ketuk itu rumah, ucapan salam. Ada apa? Ini kan setiap saya nagih tarsok dulu. Nah, saya mau pinjamkan sama Allah aja, tidak sama Bapak. Maksudnya
saya sudah kokan, udah lunas. Ya. Ada nggak yang begitu tuh? Jarang ya. Jarang. Jadi walaupun diketuk pintunya, walaupun dibangunkan pada saat dia sedang enak tidur, pasti tidak akan terganggu itu. Kenapa? Tadi ya, utangnya dibebaskan. Senang itu. Senang dikasih pinjaman utang, utangnya dibebaskan. Bu, ada apa? Ibu nggak pernah kelihatan saum sunat ya, Senin Kamis 13, 14, 15. Kata ibu, pinter. Emang saum bisa diperlihatkan gitu. Tapi akhirnya dia curhat juga. Sebenarnya bukan tidak mau sahur, bukan tidak mampu sahur, tapi tidak ada makanan yang bisa dimakan. Ya, kalau cuma air putih saja saya nggak kuat saum itu. Ya itu tadi setelah sholat tahajud sebelum istighfar datangi rumahnya. Ya, kemudian kasih menu untuk sahur. Kalau bisa sama bukanya tuh. Jadi dermawan itu bukan hanya bulan Ramadan saja ya. Coba di bulan Ramadan semua makanan, semua masjid pasti menyediakan untuk takjil atau iftar jama'i. Selepas Ramadan hilang semuanya tuh. Itu bisa itu. Itu malah sembunyi-sembunyi tanpa orang lain tahu. Jadi nilai keikhlasannya tuh luar biasa itu ya. Jadi idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin ya. Jadi bila telah masuk bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan pun dibelenggu ya. Kemudian wa fi riwayatil Muslim, dalam hadis riwayat Muslim ya, kalau tadi riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim, tapi dalam riwayat Muslim sendiri itu ada tambahan dari sabda Rasulullah SAW, futihat abwabur rahmah ya. Jadi pasti dibukakan pintu-pintu rahmat ya. Jadi kalau kita biasa mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatika, jawabannya kalau mau dimudahkan untuk dapat pintu-pintu rahmat, pintu-pintu surga, adanya di bulan Ramadan. Karena pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Ya. Ada berapa pintu surga? 8, 7. Kalau pintu neraka? Ya. Jadi masing-masing ada pintunya. Nah, untuk membukanya itu dengan ibadah dan amal soleh, terutama di bulan Ramadan. Ya. Kemudian pintu surga yang dibukakan adalah pintu surga untuk orang yang saum. Jadi saum itu ibadah khusus itu. Ya. Kalau selain saum itu untuk dirinya katanya. Ya, lahu. Ya. Tapi kalau saum li untuk aku wa ana ajazibi, dan aku yang akan langsung membalasnya ya. Kalau yang lain ya Allah membalasnya mungkin lewat orang lain ya, lewat orang lain membalasnya. Tapi kalau saum Allah membalasnya tidak lewat orang lain, tidak lewat malaikat misalnya ya, tidak lewat makhluk selain malaikat, selain manusia, tapi langsung wa ana ajazibi, aku yang langsung membalasnya. Berarti pahalanya luar biasa, pahalanya istimewa. Jadi fil jannah sama nihatu abwab ya. Jadi di dalam surga itu terdapat 8 pintu. Kalau neraka 7 pintu ya. Kemudian kenapa surga ada pintunya? Ya, kenapa ya? Supaya orang yang tidak masuk surga tidak bisa ya, memasukinya. Nah sekarang kenapa pintu neraka itu? Ya, di neraka itu ada pintunya. Ya, supaya penghuni neraka, orang yang masuk neraka tidak bisa keluar. Ya. Yang bukan ahli surga nggak bisa masuk surga. Ya. Sebab ketika orang masuk surga kemudian dibuka pintu surga, pada kabur nggak tuh?
Ya. Jadi Mas Beja masuk surga, pintu surga dibuka, kabur nggak tuh? Enggak. Nah sekarang masuk ke neraka, pintu neraka dibuka, kabur nggak tuh? Kabur itu. Ya. Jadi di samping dijaga ada pintunya itu. Ya. Jadi fil jannah di surga itu kata Rasul SAW sama niatu abwab. Ya. Terdapat 8 pintu surga. Fiha. Ya. Di dalamnya babun, ada 1 pintu dari yang 8 itu. Yusamma ar-royan. Ya. Namanya apa? Ar-royan. La yadkhuluhu, tidak akan bisa masuk ya, melalui pintu itu ke dalam surga illa as-saimun, kecuali orang yang saum. Di sini tidak disebutkan ya saum Ramadan atau saum di luar Ramadan. Jadi umum, mau saum Ramadan, mau saum Syawal, mau saum Arafah, mau saum Tasu'a Asyura, mau saum Ayyamul Bid, mau saum Daud, itu pasti ya, akan masuk pintu khusus yang bernama apa? Ar-Royan. Jadi berbahagialah bagi orang yang bisa melaksanakan ibadah saum. Walaupun mungkin bisanya cuma saum Ramadan saja. Ya, atau saum Ramadan ditambah Tasu'a Asyura. Sebab ini disebutkan secara umum ya, as-saimun. Hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, kemudian As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nah, pintu surga yang dibukakan adalah pintu surga pertama bagi orang yang berinfak 2 kendaraan di jalan Allah. Di sini ada agnia, ya. Ada orang kaya, gajinya gede, tunjangannya besar, ya. Bahkan ada yang miliaran gitu. Ya, coba ya, beliin motor 2 aja buat merbot. Ya, 2 kendaraan. Ya. 2 kendaraan. Ya. Buat Mas Tono, buat siapa? Mas Dodo. Gitu. Kemudian masih banyak ridinya. Ya, beliin mobil buat Imam Rawatib. Gitu kan. 2 mobilnya, Imam Rawatib dan muadzin. Gitu kan. Muadzin. Ini 2 kendaraan. Ya. Gitu. Kalau nggak punya, ya untuk beli motor mobil sepeda lah. Ya, sepeda. Ya, apa? Ini nggak perlu ditafsirkan, ini jelas itu. Ya. Jadi bagi orang yang berinfak 2 kendaraan di jalan Allah, ya. Atau bagi jamaah yang rumahnya jauh, ya. Di sini siapa rumahnya jauh? Iya, kelihatan jalan kaki melulu itu, ya. Ya, naik motor kagak, naik sepeda sih kagak, ya. Setelah dicek jauh banget, udah kasih motor, ya. Atau kasih sepeda. Nah itu akan dibukakan itu pintu surga itu. Ya. Ya. Nah ini Nabi SAW pernah bersabda, man anfaqo zaujaini min syai'in minal asya fi sabilillah. Ya. Jadi siapa saja yang menginfakkan 2 kendaraan, ya. Ya. Untuk apa? Ya. Untuk melakukan sesuatu yang nilainya fisabilillah, ya, fisabilillah. Ya. Jadi kalau dari rumah kemudian ke masjid untuk menghadiri majelis ilmu itu fisabilillah, ya. Ya. Kegiatan yang intinya untuk meninggikan kalimat Allah itu fisabilillah. Ya. Jadi fisabilillah itu banyak banget. Ya. Yang jelas apa saja yang diampuni Allah, dirahmati Allah, ya, dicintai Allah, diridhoi Allah, diberkati Allah, dikaruniai oleh Allah, itulah fi sabilillah. Ya. Nah kemudian doa min abwab yakni al-jannah. Ya. Jadi orang itu akan dipanggil oleh malaikat Ridwan, ya, dari pintu surga dipanggil. Ya. Jadi secara khusus dipanggil. Ya. Ya. Kalau tadi kan secara umum silakan masuk, ini mah enggak. Secara khusus dipanggil sini. Ya.
Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hada khair, inilah kebaikan. Jadi surga itu rahmah, surga itu khair. Jadi abwabul khair itu abwabul jannah, ya. Gitu. Dipanggil khusus itu, ya, oleh malaikat Ridwan dan dikatakan ini surga itu khair, ya. Makanya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair fajajiduhu indallahi huwa khair wa a'dhamu ajra. Ya. Itu ayat terakhir surat Al-Muzammil, ya. Jadi siapa saja, ya, yang melakukan kebaikan sebenarnya bukan untuk orang lain, ya, tapi untuk kamu, kata Allah, ya. Ya. Kamu akan dapati kebaikan itu di sisi Allah, ya. Apa? Kebaikan yang lebih baik itu surga, ya. Dan pahala yang lebih besar. Tidak ada pahala yang lebih besar daripada surga itu. Ya, gitu. Jadi surga itu pertama rahmah, yang kedua ya apa? Khair, dan yang ketiga adalah ya apa? Pahala. Surga itu pahala yang terbaik. Ya. Hadisnya riwayat Muslim, ya, Bukhari dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian bagi siapa saja lagi? Ya. Bagi ahli sholat, ahli sholat. Dia saum nggak mampu, ya, karena udzur. Ya. Zakat, infak, sedekah nggak mampu, apalagi jihad fisabilillah. Tapi dia menjaga sholatnya, ya, menjaga sholatnya. Ya. Ya. Nah, paman kana min ahli sholat du'iya min babis sholat. Orang yang ahli sholat, ya, ahli, ya, itu akan dipanggil oleh malaikat Ridwan dari pintu sholat. Jadi ada tulisannya, ya, pintu sholat. Seperti Masjidil Haram ada namanya, ya? Ada, ya? Ada namanya tuh. Nah, surga juga ada namanya, ya. Jadi pintu sholat namanya, ya. Kemudian bagi ahli jihad tadi, kan, ahli jihad, ya. Dia punya, ya, ilmu tentang jihad, ya. Dia piawe dalam menghadapi musuh, ya. Kemudian terampil dalam menggunakan senjata, ya, baik hardware maupun software, ya. Kan sekarang itu perang kan tidak harus pakai panah, ya, tidak harus pakai tombak, tidak harus pakai bom, ya, bisa perang apa tuh? Perang medsos, ya, perang medsos itu, ya, itu. Perang melawan hacker, melawan hacker, ya. Ahli jihad, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, ya. Siapa yang termasuk ahli jihad akan dipanggil dari babul jihad, pintu jihad. Yang keempat, bagi ahli sodako, ya. Dan ternyata kenapa sodako? Karena sodako itu lebih luas daripada zakat. Sodako itu lebih luas daripada infak, dari hadiah, dari waris, dari hibah, termasuk minjemin utang, ngelunasin utang, ya. Membebaskan utang, kan itu. Itu pekerjaan Abdurrahman bin Auf, ya. Makanya orang yang paling kaya ketika hidup dan sampai matinya itu Abdurrahman bin Auf. Dan dia selalu diberkati kekayaan oleh Allah SWT. Ya. Jadi dia ingin kalau melakukan sesuatu rugi, gitu kan. Dia beli kurma busuk itu. Ya. Orang lain kalau beli kurma kan yang bagus, itu yang busuk supaya tidak ada yang beli. Tapi pada saat itu qadarullah, kurma busuk itu sangat dibutuhkan sampai untungnya berlipat ganda, ya. Itu Abdurrahman bin Auf, ya. Jadi kalau Allah mau mengayakan seseorang, ya, kaya apapun yang dilakukannya. Tapi kalau Allah mau memiskinkan orang, walaupun kerja keras tetap aja miskin, ya. Yang kita inginkan sebenarnya bukan kaya, ya. Jadi orang kaya itu susah itu. Ada orang yang susah tidur karena kekayaan yang berlimpah. Maaf, ya, itu saya pernah baca di majalah Sabili atau ya, lupa lagi. Ada orang yang susah BAB karena kebanyakan duit itu. Mikirin duit aja nggak bisa BAB.
Dia bingung duit itu mau dikasihkan sama siapa, mau digimanain gitu kan. Ada yang seperti itu. Ya. Ya. Nah, ini ada wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babi shadaqah. Jadi siapa saja yang termasuk ahli sedekah gitu kan. Zakat, infak dan lain sebagainya, ya, termasuk senyum pun sedekah. Ya. Bahkan ada sedekah yang terbaik. Apa sedekah yang terbaik itu? Pertama, ketika sehat. Ya. Karena orang itu waktu sehat pelit atau dermawan? Pelit. Beli kangkung aja ditawar. Tapi lagi sakit, ada nggak yang nawar sama dokter? Nggak ada. Ya. 40 juta bayar aja, nggak pernah nawar. Ya. Tapi kangkung 5.004 masih nawar 5 nggak bang? Nah itu. Yang kedua, ya, ketika orang takut miskin. Ya. Kalau orang takut miskin itu dermawan atau pelit? Pelit. Ya. Makanya minta itu jangan kaya, jangan miskin, minta cukup aja. Cukup itu bahasa Arabnya tuh ya, kalau dibutuhkan ayah. Gitu. Iya. Atau mafaza, mau apa aja azza. Ya. Kemudian yang kelima, ahli siam, lagi-lagi nih disebut secara khusus. Wa man kana min ahli siam du'iya min babis siam. Ya. Wa babi royan. Ya. Jadi khusus untuk orang yang saum, ahli saum, pintunya ada 2. Pertama namanya pintu saum, yang satu lagi aroyan. Ya. Ya. Kenapa? Bisa jadi kan kualitas saum beda ya, kualitas saum beda. Ya. Ada orang yang saum itu lihat jam dinding aja, ada kan? Atau putar-putar channel, kok nggak adan gitu ya, ada. Tapi ada orang yang saum itu buka mushaf, ya, kemudian ngapalin Quran, gitu. Itu minimal kalau kita benar, ya, serius, sungguh-sungguh, siapapun bisa hafal Al-Quran 1 juz itu bisa di bulan Ramadan. Jadi dalam keadaan lapar itu, ya, itu ingatan itu apa? Dimudahkan Allah SWT. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini hadisnya sama, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pintu surga yang dibukakan adalah pintu surga yang 8 yang bisa dimasuki dari pintu mana saja. Wah, ini orang paling istimewa. Ada 8, ya, bisa masuk lewat mana saja. Jadi dia apa? Ahli sodako, ahli siam, ahli jihad, ahli apa lagi? Ahli sholat, gitu. Bisa masuk lewat mana saja. Ya. Ini keutamaan ibadah dan amal soleh. Kalau kita bisa menyempurnakannya, bisa masuk lewat pintu mana saja. Salah satunya dalam hadis yang sahih disebutkan adalah Abu Bakar. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bisa masuk lewat pintu mana saja. Kenapa? Karena semua sunnah Rasul itu sudah dilaksanakan oleh dia. Semua sunnah Rasul itu, ya. Dia pernah nanya sama anaknya Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasul. "Wahai anakku, apakah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah Bapak laksanakan semua?" Rupanya ini anak selalu memantau, ya, bapaknya dalam pelaksanaan sunnah Rasul. Ya. Kita suka memantau nggak? Bapaknya nyunah nggak tuh? Itu Aisyah tuh luar biasa, dipantau itu bapaknya, ya, baik sebagai rakyat atau sebagai khalifah. Ya. Dan apa? Aisyah dan itu cerdas dan kuat hafalannya. Ya. Alhamdulillah. Semua sunnah Rasul sudah ayah laksanakan. Cuman satu. Apa katanya? Kaget dia. Karena masih ada. Rasul tiap pagi pergi ke pasar. Itu ada orang buta. Kerjanya itu menghina Rasul, menghujat Islam. Gitu aja terus.
tapi oleh Rasul didekati, disuapin ya. Pengemis buta gitu ya. Sudah miskin, sombong lagi ya. Gitu. Disuapin Rasul. Ketika Rasul meninggal ya, Abu Bakar kemudian segala menggantikannya. Tapi ternyata pengemis itu walaupun buta tahu itu bukan orang yang biasa ya. Abu Bakar itu bukan Rasulullah, tahu ya. Dan Rasul kemudian menjelaskan, Abu Bakar menjelaskan bahwa yang biasa nyuapin beliau itu sudah meninggal dunia. Nangis dia, nangis. Dan yang biasa nyuapin engkau itu orang yang suka engkau hina dan agama yang dibawanya suka engkau hujat. Makanya Rasul itu berpesan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu di mana saja berada, bukan hanya di masjid saja ya. Di kantor, di sekolah, di pabrik, tetap bertakwa. Jadi petani, jadi pedagang, tetap bertakwa. Jadi politikus juga tetap bertakwa ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kejahatan orang ya diikuti ya, dengan kebaikan dirinya, atau kejahatan kita jangan dilakukan terus-menerus, segera ikuti dengan kebaikan, tamhuha pasti akan menutupnya ya. Jadi kalau ada orang pelit kita baikin, insya Allah pelitnya berkurang iya. Tapi kalau orang pelit dipelitin tambah apa tuh? Tambah pelit itu, tambah pelit. Rasul lagi duduk tuh katanya, lihat seorang budak ya lagi makan sendirian. Kata Rasul sambil berdiri ya, kalau engkau mau silakan ambil. Rasul nggak pernah pelit dengan makanan. Makanan untuk 2 orang harus cukup untuk 3 orang. Makanan 3 orang harus cukup 4 orang. Nah, dia minta makan. Kata orang itu, wanita dia, kalau engkau mau ngasih saya ya, jangan saya yang ngambil, engkau yang berikan kepada saya. Diberikan ya. Akhirnya malu sendiri. Sejak itu dia tidak pernah ya membuli Rasul lagi. Kenapa? Karena akhlak tercela diikuti dengan akhlak yang baik. Demikian pula kita. Kalau kita biasa melakukan sesuatu yang tidak baik, ikuti dengan yang baik gitu. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Sebab nanti ada keutamaannya. Ya, surga itu pintunya akan dibukakan untuk orang yang berakhlak mulia. Ya. Bahkan orang yang berakhlak mulia dijamin masuk surga. Ya. Saya pernah nge-share kan, orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Di antaranya orang yang berakhlak mulia, artinya dibukakan.